Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sebelumnya pernah saya bagikan tentang mengenal diri, siapa kita, dari mana kita, dan akan kemana kita. Dan di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengertian perbedaan antara kalbu, ruh, nafsu, dan akal dalam kajian tasawuf. Yang pertama, untuk kalbu itu sendiri telah kita bahas panjang lebar di video yang sebelumnya, yakni di video mengenal diri. Dan kalbu itu sendiri terdiri dari dua bagian atau dua pengertian, yakni kalbu zahir atau kalbu lahir dan kalbu batin atau kalbu latifah robbaniyah. Yang kedua, kita masuk ke pengertian daripada ruh. Ruh itu sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda. Untuk yang pertamanya dinamakan ruh tabi'i, merupakan suatu kejadian yang boleh kita umpamakan sebagai suatu kejadian uap atau gas yang mengalir dengan sangat lancarnya dari dalam hati kasar atau jantung. Dan hal seperti inilah yang dinamakan oleh dokter-dokter sebagai ruh, yang mengalir dengan lancarnya ke seluruh urat saraf dalam anggota tubuh manusia. Perumpamaannya seperti ini, seperti cahaya lampu yang dapat menyinari seluruh ruangan atau seluruh sudut ruang daripada suatu rumah dengan cahaya sinarannya. Sedangkan pada kajian tasawuf, hal seperti ini tidak lebih dengan nama ruh tabi'i, atau dengan kata lain disebut juga dengan nyawa. Nah, disinilah kita harus berhati-hati dalam mengartikan, karena hal seperti ini juga terjadi pada hewan yang tidak berakal. Dapat hidup dengan bernafas, keluar masuk udara, memompa jantung, dan mengalirkan darah. Padahal ruh yang sesungguhnya adalah ruh dari kejadian ghaib, bukan dari jenis benda, angin, dan sebagainya. Dan untuk ruh yang jenis pertama ini sama sekali tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk ruh pada pengertian yang kedua, yakni suatu kejadian dari alam keanehan Tuhan yang dibahasakan dengan latifah robbaniyah. Seperti halnya juga yang terjadi pada kalbu yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ruh atau kalbu pada pengertian latifah robbaniyah pada hakikatnya adalah sama, merupakan suatu kejadian ghaib atau suatu kejadian Tuhan yang seni, atau dengan kata lain latifah robbaniyah, yang berbadan halus dan seni dan berupa bagaimana bentuk badan kasar kita masing-masing, yang hingga saat ini tidak dapat dimengerti sama sekali oleh otak seluruh manusia dari jenis apakah ia dijadikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka lagi akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad berkenaan ruh. Hendaklah engkau jawab bahwa ruh itu adalah daripada urusan pekerjaan. Dan yang ketiga yakni nafsu. Dan nafsu itu sendiri juga memiliki
dua pengertian. Untuk yang pertamanya, suatu pengertian yang meliputi tabiat marah, nafsu birahi, dan syahwat, juga sifat-sifat yang tidak baik atau tidak terpuji lainnya, seperti halnya rakus, tamak, dengki, dendam, dan sifat-sifat tersebut sedikit banyak juga terdapat pada hewan, tapi tidak sama sekali terjadi pada malaikat. Sabda Nabi Muhammad SAW, sejahat-jahat musuh engkau adalah nafsu engkau yang terletak di antara dua lambung engkau. Maksudnya, hati engkau yang berhawa nafsu jahat. Dan untuk pengertian yang keduanya, nafsu dengan makna latifah robbaniyah, sama halnya dengan penjelasan dan pengertian pada kalbu juga ruh tersebut. Nafsu, ruh, dan kalbu pada kejadian latifah robbaniyah pada manusia, dan sama sekali tidak sama dengan yang terjadi pada hewan. Akan tetapi jika diartikan secara umum atau diitlak, selalunya menjurus atau dipakai kepada nafsu. Dan nafsu seperti inilah yang perlu dibersihkan atau dicuci dengan cara berzikir dan bermujahadah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibimbing oleh guru yang benar-benar ahli, arifin, dan mursyid. Maka sedikit demi sedikit akan terkikislah sifat-sifat jelek atau jahat dari nafsu tersebut. Jika sudah demikian, tinggal menunggu kedatangan warid atau nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barulah seseorang berkesempatan atau berpeluang untuk mengecap zauq atau syuhud yang digelar atau dinamakan dengan hakikat dan makrifat. Dan pada tahapan ini, maka nafsu jahat dari seseorang tersebut akan berubah menjadi nafsu mutmainnah, yakni suatu nafsu yang diberi keteguhan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai godaan setan. Jika sudah demikian, maka barulah seseorang tersebut sudah masuk ke permulaan atau baru layak dikatakan sebagai seorang wali kecil yang telah melewati yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga nafsu mulhamah, barulah mencapai peringkat nafsu mutmainnah atau wali kecil. Dan untuk menjadi seorang wali, maka harus mencapai makom nafsu yang selanjutnya. Dan yang kelima, yakni ahli nafsu rodiyah. Inilah yang baru layak dikatakan seorang wali. Dan masih ada dua tingkatan lebih tinggi lagi. Yang keenam, ahli nafsu mardiyah. Dan yang ketujuh, ahli nafsu kamil, yang telah melewati semua proses dari makom atau tahapan paling rendah atau nafsu amarah hingga sampai ke mardiyah, barulah mencapai makom ahli nafsu kamil. Dan makom nafsu kamil inilah merupakan makom yang tertinggi dan teristimewa dari seluruh makom wali-wali yang ada. Di lain kesempatan,
insya Allah akan saya bahas satu persatu dari makom tersebut. Dan yang keempat, yakni untuk akal, juga memiliki dua pengertian yang berbeda. Dan untuk yang pertamanya, yakni akal yang dengan tabiatnya dapat memikir dan mengetahui segala hakikat sesuatu. Yang kedua adalah akal yang alim dengan ilmunya, dan ilmunya adalah sebagai sifat dari akal. Sama halnya pada kejadian latifah robbaniyah yang telah dijelaskan pada sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, awal mula benda dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal. Kemudian berkata Allah kepada akal, berhadap olehmu, maka berhadap ia. Kemudian berkata Allah kepadanya, pergi olehmu, maka menjauh ia. Jadi dengan penjelasan-penjelasan di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa kalbu, ruh, nafsu, dan akal pada hakikatnya adalah memiliki arti yang sama dalam pengertian latifah robbaniyah yang dibahasakan atau disebut dengan ruhani atau rohani, dan hanya berbeda pada penyebutannya saja. Perumpamaannya begini: apabila ia kekal di dalam zulmah syahwat dan maksiat, maka ketika itu namanya nafsu. Apabila ia merasa takut berbuat maksiat karena ia berpikir dan takut kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu namanya akal. Dan apabila ia tenang dan taat tapi mudah berbalik ke perkara dunia, maka ketika itu namanya kalbu. Sedangkan jika ia tetap tenang dan teguh, senantiasa ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dibukakan mata ruhnya atau basirah dan disuhudkan nur aslinya, maka ketika itulah namanya ruh. Di sana terdapat pula yang namanya sir, apabila nafsu sudah bersih dari tarikan atau pengaruh tabiat-tabiat jahat, hingga terjadi ia sebagai rahasia dan sir. Dan pada hakikatnya semua nama-nama yang tersebut di atas itu adalah satu, yakni suatu kejadian yang latifah robbaniyah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, ruh itu satu daripada urusan rahasia-rahasia alam Tuhan yang gaib. Nah, itulah penjelasan secara garis besarnya tentang pengertian dan perbedaan kalbu, ruh, nafsu, dan akal. Dan kapan seseorang itu layak mendapat gelar seorang wali dalam kajian tasawuf yang menjurus pada tahapan-tahapan pensucian hati dan melewati makom atau tingkatan-tingkatan dari berbagai jenis atau golongan dari nafsu tersebut. Semoga dapat dimengerti dan difahami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe, like, dan share channel dan konten ini. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal.